Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, para petani di Indonesia, kali ini kita akan membahas masalah pertanian. Kali ini tentang kelapa sawit. Ya, tentunya kelapa sawit dunia ya. Bapak Ibu sekalian, harga CPO atau TBS saat ini ada sedikit kenaikan, tapi masih sedikit. Tentunya jika harga tinggi juga ada yang lebih menderita, yaitu konsumen CPO ataupun bahkan minyak goreng. Oleh karena itu kita bahas mengenai perkelapa sawitan dunia, khususnya di negara India. Jadi India ini merupakan dua besar negara pengimpor CPO. Nomor satu China, dua India. Ini cukup besar. Oleh karena itu dengan kebutuhan cukup besar ini, tentunya secara insting, secara naluriah pasti akan mengurangi ketergantungan itu. Salah satunya ya dengan memproduksi sendiri. Nah, ini bisa kita analogikan dengan yang lain, dengan negara kita misalnya. Kita konsumsi beras tinggi, ya kalau bisa kita swasembada, memenuhi kebutuhan sendiri. Kalau bisa kan begitu. Ini yang masing-masing negara juga demikian. Dalam hal ini India juga demikian. Oleh karena itu negara ini dalam konsumsinya itu bisa mengeluarkan devisa itu 18 miliar dolar kira-kira, kan cukup besar. Jadi coba kita lihat mengenai data-data ini ya. Coba kita lihat data-datanya. Nah, coba kita lihat data-datanya. Jadi kita lihat data-datanya. Nah, ini tadi mengenai perkembangan harga CPO tadi kita bahas. Jadi kalau ini tahun 2022 ini itu pernah mencapai rekor tertingginya, 2 kali di atas 7.000 ringgit per tonnya. Ini menggunakan ringgit per ton. Jadi di sebelum bulan April dan setelah bulan April ini sempat di atas 7.000. Kemudian sekarang ini anjlok lagi, turun. Jadi di kisaran 4.200 ringgit per tonnya. Nah, meskipun demikian, jika waktu harga tinggi ini dapat dipastikan bahwa seperti negara India itu tadi juga akan menguras devisanya. Ya. Oleh karena itu ya berusaha mengurangi itu secara naluriah yang seperti yang kita ungkapkan tadi. Inilah dari perkembangan harga CPO. Jadi ini beberapa data impor minyak nabati India itu per tahunnya kira-kira 14 juta ton. Nah, yang di dalamnya itu ada 8,5 juta ton CPO, crude palm oil, dengan nilai itu tadi yang saya sampaikan 18,8 miliar dolar pada tahun 2021. Nah, sementara di dalam negeri India sebenarnya juga produsen CPO juga, hanya 300.000 ton per tahunnya. Nah, ini tentunya kebutuhan ini harus diisi, yaitu dari Malaysia dan Indonesia. Ya, ini. Kemudian langkah strategis India tadi untuk memastikan kebutuhan dalam negeri, tentunya ini ada rasan-rasan. Nah, kan akan menanam kelapa sawit di daerah Telangana. Itu yang selama ini sudah ada tanam sawit dan pabriknya ada itu di agak ke selatan ya. Dan ditargetkan dalam 2 tahun ke depan itu 2 juta hektar.
2 juta hektar. Ya itu kan cukup luas. Jadi eh, bahasan kita ini apakah mengancam kita di Indonesia persaingan semakin ketat sehingga harga CPO naiknya lambat atau cepat? Ini bagaimana? Ini pasti akan mempengaruhi harga CPO ke depan jika penanaman kelapa sawitnya berhasil gitu, jika berhasil. Kemudian data berikutnya ya. Jadi dari berita-berita yang ada ini dan 7 sampai 8 tahun ke depan diharapkan bisa 4 juta ton per tahun. Nah, artinya kalau sesuai kebutuhan tadi yang 8,5 di tahun ini ke depan mungkin sudah naik juga 10 sehingga kira-kira akan mengisi berkurang kebutuhan itu separuhnya ya. Jika taruhlah jadi 10, nah, jadi ke depan bisa terisi 4, jadi kurangnya 6. Yang awalnya tahun ini harusnya 8,5 tadi. Oleh karena itu kesimpulannya impornya bagaimanapun akan tetap turun. Nah, tetap turun, artinya kebutuhan turun. Apakah mempengaruhi harga CPO di Indonesia ini? Nah, dan ini faktornya tentunya jika menanam kelapa sawitnya juga berhasil. Karena katanya nanam sawit itu mudah juga tidak mudah-mudah amat. Karena apa? Kebetulan kita dianugerahi daerah tropis yang sangat cocok dengan kelapa sawit. Indonesia, Malaysia, Kolombia, kemudian yang di Afrika sana yang tropis itu kan cukup bagus untuk kelapa sawit. Nah, India agak ke atas sedikit dari Khatulistiwa itu tadi. Apakah produktivitasnya juga sama? Nah, itu perlu dilihat nanti ke depannya keberhasilannya. Jadi ini yang harus diantisipasi dari kita semua untuk kita tingkatkan produktivitas kita, kemudian efisiensi kita, supaya kita dalam persaingan di minyak kelapa sawit bisa sukses dan tentunya menang ya kan dalam persaingan ini. Demikian bahasan kita pada siang hari ini tentang perkelapa sawitan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.